Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita kembali berjumpa hari ini dalam pelajaran kita. Kita hari ini belajar yaitu dengan tema Maria Teladan Umat Beriman. Pada minggu yang lalu kita juga telah belajar tentang beriman Kristiani. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani itu beriman. Dalam pelajaran kemarin kita sudah belajar bagaimana kalau kita kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu kita kembangkan supaya iman kita bertumbuh dengan baik. Yaitu kemarin ada ikut ekaristi, membaca kitab suci, ibadat harian, doa pribadi, berpuasa, terlibat di komunitas, di sekami, mesdina, dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan iman kita. Nah, hari ini kita akan belajar Maria Teladan Umat Beriman. Maria Teladan Umat Beriman. Dalam ketaatan iman, manusia atau kita menyerahkan diri secara total pada kehendak Allah. Penyerahan diri secara total itu bahwa kita mengandaikan bahwa kita total, tidak tawar-menawar, secara total. Karena didasari keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Nah, nanti kita akan belajar dengan Bunda Maria yang menjadi teladan umat beriman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap berawan. Dengan ketaatan iman yang luar biasa, Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria, sehingga kami dapat menikmati janji Kristus yang menyelamatkan. Demi keluaran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita pernah mendengar kisah banyak orang-orang kudus dulu setelah total mengabdikan diri mereka kepada sesama. Bunda Teresa ikut dalam pelayanan orang-orang kusta sampai secara total mengabdikan dirinya. Ini juga ada suatu kisah atau cerita zaman dulu, bukan cerita yang ini memang benar-benar terjadi, yaitu ada suatu Romo, yaitu Joseph de Foster, atau yang dikenal dengan nama Biara Damian yang berasal dari Belgia. Pada usia 19 tahun, ia masuk Serikat Hati Kudus Yesus dan Maria. Semula ia hanya akan diterima sebagai bruder saja. Tetapi atas dorongan kakaknya yang sudah menjadi imam, pada serikat itu pula, Damian terus belajar dan terus belajar. Nah, ketekunan dalam belajarnya itu meyakinkan atasannya di biara tersebut, sehingga ia dikirim ke Louvain untuk melanjutkan studinya. Nah, tiba-tiba kakaknya yang harus berangkat ke Honolulu itu terserang penyakit tifus. Lalu Damian menggantikannya meskipun belum ditabiskan sebagai imam. Nah, permintaan itu dikabulkan oleh pimpinannya dan ditabiskan menjadi imam beberapa bulan kemudian di Hawaii. Dan 10 tahun berikutnya setelah ia ditabiskan, uskup itu mengatakan bahwa para penderita kusta yang di Pulau Pembuangan Molokai membutuhkan seorang imam yang mau menetap di antara mereka, yang mereka itu adalah sakit kusta. Tetapi di mana uskup itu dapat mendapatkan orang yang mau bersedia ke sana? Sebab pulau itu tak mempunyai hubungan apapun dengan dunia luar. Imam yang bersedia menjadi misionaris di sana terpaksa harus terkucil dari tengah-tengah para penderita kusta itu. Dan Pastor Damian tadi merelakan diri dan bersedia
menanggapi tawaran dari Tuhan itu melalui Bapak Uskupnya. Dan setelah dia mempersiapkan diri, dia belajar kedokteran, merawat orang sakit, membalut luka-luka, koreng, orang-orang kusta. Dan mereka atau pastor itu mengabdi secara total. 3 tahun setelah bekerja di sana, Romo itu juga terjangkit kusta. Melihat tanda-tanda kusta itu, Romo itu malah kok malah bahagia. Sekarang ia sudah senasib dengan umatnya. Dan akhirnya ia mengabdikan diri sampai meninggal sebagai martir cinta kepada sesama. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Romo Damian ini? Romo Damian ini dengan hati, dengan rela mau menanggapi panggilan Tuhan, dengan ikut terlibat secara total dalam merawat orang-orang kusta di pembuangan Molokai dan sampai meninggal di sana. Secara total dia, Romo Damian, menyerahkan diri seutuhnya merawat orang-orang yang sakit. Nah, kita bisa dapat belajar dari Romo tersebut. Kemudian anak-anak, dalam kitab suci kita juga bisa belajar tentang beriman kepada Bunda Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria dalam menanggapi iman, dalam menanggapi panggilan Tuhan? Kita dapat belajar dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, yaitu tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, di situ malaikat Gabriel menjumpai Bunda Maria bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apa reaksi Bunda Maria pada waktu itu? Dia dengan tegas atau dengan hati menerima panggilan itu, walaupun dia ragu bagaimana mungkin ia belum bersuami, ia bisa dapat melahirkan seorang anak. Tetapi Allah menguatkan Bunda Maria, dan dengan hati Bunda Maria menerima tawaran Tuhan itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan Maria dengan hati menerima panggilan Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Nah, dari sini kita dapat belajar ya anak-anak dari Pastor Damian tadi, yang dengan hati mau menanggapi sabda Tuhan atau menanggapi panggilan Tuhan dengan merawat orang-orang sakit kusta sampai dia menjadi martir dan meninggal di sana. Dalam kitab suci kita juga belajar dari Bunda Maria bahwa dengan hati juga Bunda Maria menerima tawaran Tuhan itu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik atau kita pelajari dalam kisah Damian dan Bunda Maria pada hari ini dengan tema Bunda Maria sebagai teladan? Dalam ketaatan iman, manusia menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Nah, penyerahan diri secara total itu mengandaikan bahwa kita memang tidak tawar-menawar lagi, karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya, bagi hidup kita. Nah, Perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Kita dapat meladan dari Bunda Maria dari bacaan Injil Lukas tadi ya anak-anaknya. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan Allah melalui malaikat dengan penuh iman, dan memberikan persetujuannya. Yaitu dalam Injil Lukas tadi ya, Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dengan sepenuh hati Bunda Maria yang tak terhambat oleh dosa manapun, ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan.
Ia juga membuktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan, karena pribadi dan karya putranya agar di bawah dia dan beserta dia serta mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Apakah Maria hanya diam saja? Tidak. Maria secara aktif ya, anak-anak. Maria secara aktif digunakan oleh Allah. Melainkan dia bekerja sama dengan menyelamatkan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Dalam percobaannya yang terakhir, ketika Yesus putranya wafat di kayu salib, Maria tidak melepaskan imannya bahwa sabda Allah akan terpenuhi. Nah, karena itu gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang paling murni. Kemudian Bunda Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam suka maupun duka. Ia teladan kerendahan hati dan ketaatan iman. Jadi perjalanan imannya juga dalam suka maupun dan duka tetap setia kepada Allah. Nah, ketaatan iman yang sempurna itu ditunjukkan oleh Sang Perawan Maria atau Bunda Maria harus menjadi pedoman bagi kita dalam beriman. Menjadi teladan kita ya dalam beriman, Bunda Maria. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, anak-anak, kita harus memandang setiap peristiwa hidup yang kita alami hari demi hari dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan sebagai bagian dari rencana karya Allah yang senantiasa berkehendak menyelamatkan semua orang. Yaitu dengan apa? Disertai dengan sikap penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah. Seperti Bunda Maria tadi menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, dari hari ke hari, hidup kita ya anak-anak harus semakin sepadan dengan kehendak Allah sendiri. Seperti yang juga telah ditunjukkan oleh Romo Damian tadi kepada kita, ia setia dengan panggilan Allah untuk mengabdikan hidupnya bagi mereka yang terkucil dan menderita. Nah, itu pelajaran kita hari ini, anak-anak. Nanti seperti biasa, Pak Guru akan memberikan tugas. Dan marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus, yang telah taat kepadamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu, Maria, yang menaati panggilanmu dengan menjawab, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu yang Kau nyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat, juga lewat panggilan-Mu, dan terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh Kudus-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepadamu, meniti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan yang sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.